Raka tumbuh di gang sempit yang selalu basah oleh sisa hujan dan sisa harapan. Setiap pagi ia menyapa dunia dengan sepatu lusuh dan punggung yang sedikit membungkuk, seolah beban hidup sudah terlalu berat untuk seusianya. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya berjualan kecil-kecilan, dan Raka adalah satu-satunya tumpuan yang diharapkan mampu mengubah nasib keluarga. Pekerjaannya tak pernah tetap, hari ini kuli angkut, besok ojek lepas, lusa mungkin menganggur. Upah yang ia terima hanya cukup untuk makan dan membayar listrik, tanpa sisa untuk mimpi. Setiap malam, Raka menghitung receh di atas meja sambil bertanya dalam hati, sampai kapan hidup seperti ini harus ia jalani. Di ponsel murahnya, dunia lain terbentang lebar. Media sosial dipenuhi foto teman-temannya yang tampak sukses, motor baru, kafe mahal, senyum tanpa beban. Raka menatap layar itu dengan dada sesak, merasa tertinggal jauh. Ia mulai percaya bahwa kerja keras saja tak cukup di dunia yang kejam ini. Rasa gagal perlahan menggerogoti pikirannya. Ia sering pulang larut, duduk sendiri di kamar sempit, ditemani suara kipas angin yang berdecit. Di saat sunyi itulah, keputusasaan berbicara lebih keras daripada logika. Raka ingin jalan keluar, apapun bentuknya. Suatu malam, saat kuota hampir habis dan pikiran semakin kusut, sebuah iklan melintas di layarnya, janji kemenangan cepat, uang instan, dan hidup yang berubah dalam hitungan menit. Raka mengernyit, menertawakan kebodohan iklan itu, namun matanya tak bisa berpaling. Kata-kata manis itu menempel di kepalanya. Ia menutup ponsel, mencoba tidur, tapi pikirannya berputar. Bayangan ibunya yang lelah, ayahnya yang terbaring, dan dirinya yang tak pernah cukup, bercampur menjadi satu. Dalam hati, Raka bersumpah hanya ingin mencoba sekali, sekadar melihat apakah keberuntungan benar-benar ada untuk orang sepertinya. Tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Bukan karena ia membuat pilihan, melainkan karena harapan palsu mulai menuntunnya. Dan di balik layar ponsel yang redup, sebuah jalan gelap perlahan terbuka, menunggu Raka melangkah masuk. Keesokan harinya, Raka bangun dengan mata sembab dan kepala penuh bayangan semalam. Iklan itu kembali terngiang, seolah memanggilnya dari balik layar ponsel. Di sela pekerjaan serabutan yang melelahkan, pikirannya tak lagi fokus, ia merasa ada pintu yang sedikit terbuka, menawarkan jalan keluar yang selama ini tak pernah ia miliki. Saat istirahat, ia kembali menyalakan ponsel. Iklan serupa muncul lagi, lebih terang, lebih meyakinkan. Testimoni kemenangan berderet, angka-angka besar berkilau di layar. Raka tahu sebagian itu mungkin bohong, tapi hatinya yang rapuh memilih percaya. Sekali saja, bisiknya, mencoba menenangkan nurani. Dengan tangan gemetar, ia mendaftar. Modalnya kecil, uang sisa belanja ibunya yang ia sisihkan dengan alasan palsu. Detik-detik menunggu terasa panjang, jantungnya berdegup tak karuan. Ketika layar menampilkan kemenangan kecil pertama, Raka tersenyum kaku, antara lega dan tak percaya. Kemenangan itu seperti api kecil di tengah hujan. Tak besar, tapi cukup untuk menghangatkan harapan. Raka merasa dunia akhirnya memberinya tanda. Ia menarik napas panjang, mengulang permainan, dan lagi, menang. Setiap bunyi notifikasi seperti tepuk tangan yang menguatkan keyakinannya. Malamnya, ia pulang membawa sedikit uang tambahan. Ibunya tersenyum melihatnya membeli lauk lebih baik dari biasanya. Raka merasa bangga, sekaligus bersalah. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini demi keluarga, bahwa ia mengendalikan semuanya. Namun godaan tak berhenti. Pesan promosi datang bertubi-tubi, bonus, putaran gratis, janji lebih besar jika deposit ditambah. Raka mulai menghitung kemungkinan, membayangkan jika angka kecil itu dikalikan berkali-kali. Logika, perlahan kalah oleh angan-angan. Tanpa sadar, batas sekali saja, sudah ia lewati. Malam itu, Raka tertidur dengan ponsel di tangan dan senyum tipis di bibir, tak tahu bahwa umpan telah ditelan. Di balik kemenangan kecil, sebuah jerat sedang mengencang, pelan tapi pasti. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Raka. Setiap pagi ia bangun dengan degup jantung yang lebih cepat, bukan karena semangat bekerja, melainkan karena menunggu malam tiba. Judi online itu kini menjadi rahasia kecil yang selalu ia bawa kemanapun, tersembunyi di balik layar ponsel dan senyum tipis yang jarang ia miliki sebelumnya. Kemenangan datang lebih sering. Angkanya memang tak selalu besar,
tapi cukup untuk membuatnya merasa unggul atas hidup yang selama ini menekannya. Raka mulai percaya ia memiliki insting, sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Setiap kemenangan memperkuat keyakinan bahwa nasibnya sedang berubah. Uang hasil judi membuatnya berani tampil berbeda. Ia mentraktir teman, membeli pakaian baru, bahkan sesekali mengunggah momen sederhana ke media sosial. Untuk pertama kalinya, ia merasa diakui. Komentar dan pujian kecil itu mengisi kekosongan yang lama menganga di hatinya. Ibunya melihat perubahan itu dengan bingung. Raka kini jarang mengeluh soal uang, bahkan sesekali menyelipkan lembaran tambahan di dompet ibunya. Saat ditanya dari mana asalnya, Raka hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Ada rezeki." Kebohongan kecil itu terasa ringan, terlalu ringan untuk disadari bahayanya. Di balik layar, permainan terasa semakin ramah. Bonus berdatangan, kemenangan terasa dekat, dan kekalahan kecil cepat tertutup oleh kemenangan berikutnya. Raka tak menyadari bahwa sistem itu dirancang untuk membuatnya bertahan, untuk meninabobokan kewaspadaan dengan euforia sesaat. Ia mulai menaikkan taruhan. Biar cepat, pikirnya. Setiap putaran membawa adrenalin yang membuatnya lupa waktu, lupa lelah, lupa tujuan awalnya. Judi tak lagi sekadar alat, melainkan sumber rasa hidup yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Namun di balik semua sorak dan angka yang berkilau, ada sesuatu yang mulai retak. Kemenangan itu terasa terlalu mudah, terlalu teratur, seolah sedang disusun. Tanpa Raka sadari, pijakannya mulai rapuh, dan kemenangan yang ia banggakan hanyalah bayangan sebelum jatuh yang sesungguhnya. Perubahan itu datang tanpa aba-aba. Suatu malam, setelah serangkaian kemenangan yang membuat Raka percaya diri berlebihan, layar ponselnya berhenti menampilkan angka keberuntungan. Putaran demi putaran berakhir dengan kekalahan. Raka tertawa kecil, menganggapnya hanya jeda sebelum menang lebih besar. Namun jeda itu tak kunjung usai. Saldo berkurang pelan tapi pasti. Raka menaikkan taruhan, yakin kemenangan besar ada di depan mata. Jarinya menekan layar dengan lebih keras, napasnya memburu, seolah bisa memaksa nasib berbalik arah. Saat uang hampir habis, Raka merasa dadanya sesak. Ia menatap angka terakhir dengan mata kosong, lalu tergesa melakukan deposit lagi. Kali ini bukan uang lebih, melainkan uang kebutuhan. Hatinya berdebat, tapi rasa takut kalah lebih besar daripada rasa bersalah. Kekalahan berikutnya terasa lebih menyakitkan. Kemenangan yang dulu datang mudah kini menghilang seperti ditelan gelap. Raka mulai gelisah, sulit tidur, pikirannya dipenuhi satu kalimat yang terus berulang, harus balik modal. Ia mulai berbohong lebih sering. Kepada ibunya, ia mengaku uang belum turun. Kepada teman, ia menghindar. Dunia Raka mengecil, menyisakan layar ponsel dan angka yang terus menari-nari tanpa ampun. Kebahagiaan yang dulu terasa nyata kini berubah menjadi kecemasan. Pekerjaan mulai terbengkalai. Raka sering terlambat, pikirannya melayang, emosinya meledak tanpa sebab. Ia bukan lagi pemuda penuh harapan, melainkan seseorang yang hidupnya ditentukan oleh satu aplikasi yang tak pernah peduli padanya. Malam itu, setelah kekalahan panjang, Raka menatap pantulan wajahnya di layar hitam ponsel. Senyum percaya diri telah hilang, digantikan mata lelah dan penuh ketakutan. Ia sadar ada yang salah, namun langkahnya sudah terlalu jauh untuk berhenti dengan mudah. Kekalahan demi kekalahan mengubah malam Raka menjadi lorong panjang tanpa ujung. Saldo ponselnya sering menyentuh angka 0, tapi keinginannya tak pernah ikut habis. Setiap kali kalah, ada suara di kepalanya yang berbisik bahwa satu putaran lagi akan menyelamatkannya. Saat uang sendiri tak lagi cukup, Raka mulai meminjam. Awalnya dari teman dekat, dengan janji singkat yang manis. Lalu dari aplikasi pinjaman cepat yang menawarkan kemudahan tanpa banyak tanya. Ia menekan tombol setuju tanpa membaca syarat, matanya hanya tertuju pada angka cair yang terasa seperti oksigen. Hutang menumpuk lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Bunga berlipat, pesan penagihan berdatangan, dan nada ancaman mulai menggantikan bahasa ramah. Ponselnya yang dulu jadi sumber harapan kini menjadi lonceng kecemasan yang tak pernah berhenti berdering. Di rumah, kebohongan semakin tebal. Raka menyembunyikan kegelisahan di balik wajah lelah, menghindari tatap mata ibunya. Ia mulai pulang larut, mengunci diri di kamar, dan mematikan lampu lebih awal, berharap gelap bisa menyembunyikan ketakutannya. Emosinya rapuh. Hal kecil memicu amarah, nasihat terasa seperti serangan.
Teman-teman menjauh, bukan karena tak peduli, melainkan karena Raka menutup diri dengan tembok kebohongan. Ia merasa sendirian, padahal banyak tangan yang dulu siap menolong. Pekerjaan makin berantakan. Teguran demi teguran datang, hingga satu hari ia dipulangkan lebih awal. Raka duduk di tepi jalan, menatap kendaraan berlalu, merasa hidup bergerak tanpa menunggunya. Hutang di kepalanya berdengung lebih keras dari klakson. Malam itu, ia menghitung total hutang dengan tangan gemetar. Angkanya membuat dadanya runtuh. Raka menyadari ia tak lagi bermain untuk menang, melainkan untuk bertahan. Dan di titik ini, judi online bukan sekadar permainan, ia telah menjadi jerat yang mengikat lehernya semakin kencang. Hari itu Raka benar-benar kehilangan pegangan. Pekerjaannya resmi berakhir tanpa banyak kata, hanya tatapan kecewa dari atasannya. Ia melangkah pulang dengan langkah gontai, merasa setiap meter jalan seperti menjauhkan dirinya dari kehidupan yang pernah ia kenal. Ponselnya tak berhenti bergetar, pesan penagihan datang silih berganti, lebih dingin dan kasar dari sebelumnya. Ancaman disamarkan sebagai pengingat. Raka mematikan layar, tapi suara itu tetap menggema di kepalanya, membuat napasnya pendek dan dadanya terasa sempit. Di rumah, ia mengurung diri. Makan tak lagi terasa, tidur hanya datang dalam potongan-potongan pendek. Dunia Raka menyusut menjadi kamar sempit, kasur tipis, dan layar ponsel yang terus menyala, seolah itulah satu-satunya tempat ia masih merasa hidup. Malam paling gelap datang ketika ia memutuskan memainkan uang terakhir yang tersisa. Jarinya gemetar, keringat dingin mengalir. Putaran demi putaran berjalan tanpa ampun, hingga saldo menyentuh nol. Tak ada bunyi kemenangan, hanya keheningan yang memekakan. Raka terdiam lama, menatap layar kosong. Dadanya runtuh. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh tanpa suara. Ia menyadari tak ada lagi yang bisa dipertaruhkan, uang, kepercayaan, bahkan harga dirinya telah habis. Dalam keputusasaan, pikiran-pikiran gelap datang silih berganti. Raka merasa menjadi beban, merasa gagal sebagai anak dan sebagai manusia. Ia duduk memeluk lutut, bertanya pada dirinya sendiri bagaimana satu pilihan kecil bisa menyeretnya sejauh ini. Menjelang subuh, Raka keluar dari kamar dengan mata bengkak. Ia menatap wajah ayahnya yang tertidur lemah dan ibunya yang kelelahan. Di titik terendah itulah, sesuatu akhirnya retak, bukan lagi harapan, melainkan kebohongan yang selama ini ia peluk. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu, jika terus diam, ia akan benar-benar hilang. Pagi itu terasa berbeda, bukan karena cahaya matahari, melainkan karena beban di dada Raka tak lagi bisa ia tahan sendiri. Ia duduk di ruang tengah, menunggu ibunya bangun, dengan tangan saling menggenggam kuat. Setiap detik terasa seperti vonis yang menunggu dibacakan. Saat ibunya muncul, Raka tak sanggup menatap lama. Suaranya bergetar ketika ia mulai bicara, pelan, terputus-putus, tentang uang, tentang kebohongan, tentang judi online yang telah menelan hidupnya. Kata-kata itu keluar seperti pecahan kaca, melukai dirinya sendiri lebih dulu. Ibunya terdiam lama, tak ada bentakan, tak ada teriakan. Hanya air mata yang jatuh perlahan, lebih menyakitkan dari kemarahan manapun. Raka merasa lututnya lemas. Untuk pertama kalinya, ia melihat dampak nyata dari pilihannya di wajah orang yang paling ia cintai. Ayahnya yang lemah ikut mendengar. Dengan suara lirih, ia berkata bahwa kesalahan bukan akhir segalanya, tapi kebohongan adalah jurang terdalam. Kalimat sederhana itu menghantam Raka keras. Ia menunduk, menangis seperti anak kecil yang tersesat. Raka mengakui semuanya, jumlah hutang, ancaman, rasa takut yang menggerogoti setiap malam. Mengucapkannya terasa memalukan, namun sekaligus melegakan. Beban yang selama ini ia pikul sendirian akhirnya diletakkan di lantai, meski konsekuensinya tak ringan. Keputusan pun diambil. Raka harus berhenti, sepenuhnya. Ia memblokir aplikasi, mengganti nomor, dan meminta bantuan untuk menghadapi hutang yang ada. Jalan ke depan terlihat terjal dan panjang, tapi untuk pertama kalinya, ia tak berjalan sendirian. Malam itu, Raka menatap langit dari depan rumah. Penyesalan masih terasa perih, namun di baliknya ada kesadaran yang tumbuh pelan. Ia tahu ia telah jatuh jauh, namun selama masih mau bangkit, hidup belum benar-benar selesai. Hari-hari setelah pengakuan terasa sunyi dan berat. Raka bangun pagi tanpa ponsel di genggaman, tanpa notifikasi yang memacu adrenalin.
Yang ada hanyalah jadwal sederhana, mencari kerja, membantu ibunya, dan menghadapi kenyataan satu demi satu. Setiap langkah kecil terasa seperti melawan arus, tapi ia memaksakan diri untuk terus bergerak. Hutang tidak menghilang begitu saja. Raka mencatatnya rapi, menghubungi satu persatu, meminta waktu, menelan malu. Ia menerima pekerjaan apapun yang datang, mengangkut barang, membersihkan gudang, menjaga parkir. Tangan lecet dan punggung pegal menjadi harga yang ia bayar untuk memulihkan kepercayaan yang pernah ia runtuhkan. Godaan sesekali datang, iklan yang mirip, cerita kemenangan orang lain, bahkan bisikan di kepalanya sendiri. Setiap kali itu terjadi, Raka mengingat wajah ibunya yang menangis dan malam kosong saat saldo menyentuh nol. Ia belajar menunda, menarik napas, dan memilih pergi, memilih hidup nyata yang pahit tapi jujur. Pelan-pelan, perubahan terlihat. Hutang mulai berkurang, walau sedikit. Kepercayaan keluarga tak sepenuhnya pulih, namun ada ruang untuk harapan. Ayahnya tersenyum tipis melihat Raka berangkat kerja pagi-pagi, dan senyum itu menjadi bahan bakar yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Raka memahami satu hal yang dulu ia abaikan, tak ada jalan pintas yang gratis. Kemenangan instan selalu menuntut bayaran yang mahal. Ia belajar menerima keterbatasan, merawat disiplin, dan merayakan kemajuan kecil, hari tanpa judi, malam tanpa kebohongan. Suatu sore, Raka melewati tempat yang dulu sering ia singgahi saat gelisah. Ia berhenti sejenak, menatap langit, dan tersenyum kecil. Luka itu masih ada, bekasnya tak hilang. Namun bekas itu mengingatkannya bahwa ia pernah jatuh, dan bangkit dengan caranya sendiri. Putaran terakhir bukanlah kemenangan besar di layar ponsel, melainkan pilihan yang ia ambil setiap hari untuk berhenti. Raka melangkah pulang dengan langkah mantap, bukan menuju hidup sempurna, tetapi menuju hidup yang ia kendalikan. Dan untuk pertama kalinya, itu sudah lebih dari cukup.